Sensei, boleh nanya nggak? Oh ya, silakan. Buat pembelajar bahasa Jepang yang udah belajar sampai N4 atau N3 nih Sensei, tapi kok terasa sulit banget ya buat naik ke level di atasnya, semacam N2, apalagi N1. Itu ada nggak sih Sensei masukan atau tips dari Sensei biar mudah gitu lulusnya? Oke, jadi tadi udah N3 ya, N4 atau N3. Iya, Tapi susah naik lagi, mau iya. lulus di LPT di level N2 atau N1 ya. Ya, jadi susahnya N2 atau N1 ini materinya seperti bumpo, tata bahasa, atau mungkin kosakatanya itu sendiri, memang jarang banget kita temukan di keseharian. Itu yang buat jadi susah, ya. Selain itu, apalagi yang paling susah di soal JLPT itu, soal tes adalah dokai, reading comprehension yang panjang. Jadi ada bacaan pendek, kemudian ada bacaan panjangnya. Panjangnya itu kurang lebih kalau N2 satu halaman atau maks 1,5 halaman. Nah, gimana caranya? Kita kembali ke soal tesnya tadi JLPT ya. JLPT itu adalah soal untuk ujian untuk non penutur asli Jepang untuk mengukur kemampuan bahasa Jepangnya. Dan ujiannya itu boleh dibilang pasif ya, jadi nggak ada interview, nggak ada speaking, nggak ada juga menulis. Jadi lebih ke isian ya, walaupun listening nanti juga mendengar kemudian memilih jawabannya. Nah, kalau mau lulus JLPT, ini lulus JLPT ya konteksnya, jadi harus sebisa mungkin ngerjain banyak soal. Soal cari sebanyak-banyaknya, kerjakan latihan-latihan sebanyak-banyaknya. Apalagi kalau waktunya mepet nih. Misalnya hanya punya waktu 2 minggu untuk persiapan. Kerjain soal sebanyak-banyaknya. Itu tips yang pertama. Nah, tips yang kedua, gimana caranya untuk ngadapin dokai, reading comprehension ini. Nah, dokai itu kan panjang ya. Jadi meskipun ada yang pendek, ada yang panjang. Dan kita harus menemukan banyak sekali artikel untuk memahami makna dari bacaan itu. Kita harus berlatih. Jadi yang paling penting adalah kita punya daya ketahanan untuk membaca bacaan yang pendek maupun yang panjang. Jadi kadang orang itu melihat soal yang udah panjang udah pusing duluan, apalagi ditulis dalam kanji. Wah, udah mumet duluan. Jangankan untuk memikirkan maknanya apa, tetapi untuk melihatnya kemudian membaca satu persatu itu udah pusing duluan. Jadi banyak yang gagal di dokai, di reading comprehension. Ya, jadi biasakan temukan artikel-artikel atau bacaan dalam bahasa Jepang, kemudian temukan informasinya, apa makna yang ingin disampaikan dari tulisan-tulisan tersebut. Itu dilatih setiap hari. Nah, kemudian satu lagi yang penting adalah kalau memang kita mau punya kemampuan benar-benar di level tersebut, ya misalnya kita ingin bahasa Jepang kita nggak hanya lulus di level N2, tetapi juga punya kemampuan komunikasi di level N2, ya benar-benar kita harus membiasakan keseharian kita berinteraksi dengan bahasa Jepang. Ya, kita mendengarkan berita dalam bahasa Jepang, memahami kondisi dan juga memahami bahasa Jepang itu dalam bahasa Jepang. Joukyo ya nihongo de rikai suru tiu bunsho ga arimasu ne. Jadi kita memahami kondisi dan bahasa Jepang itu dalam bahasa Jepang itu sendiri. Biasakan nih, misalnya berita-berita yang membahas Indonesia dalam bahasa Jepang seperti apa, atau kita ngelihat berita yang menjelaskan tentang Jepang seperti apa kondisinya saat ini. Itu juga harus dibiasakan sebanyak mungkin setiap hari. Ya, terutama untuk teman-teman yang ada di Indonesia nih. Kan kita lingkungannya bukan lingkungan bahasa Jepang, memang kita butuh sedikit effort lebih besar dibandingkan teman-teman yang ada di Jepang. Ya, kita harus menciptakan lingkungan itu sendiri. Dengan cara apa? Sekarang sudah banyak banget media yang membahas tentang pelajaran bahasa Jepang maupun yang di bahasa pengantarnya bahasa Jepang. Kita bisa menemukan di YouTube atau di media sosial lainnya yang kita bisa putar, kita dengarkan ya story-nya seperti apa. Dan itu akan memudahkan kita untuk lebih terbiasa dalam mendengarkan bahasa Jepang dan juga memahami bahasa Jepang itu sendiri. Jadi mungkin 3 tips tadi ya kalau saya simpulkan, banyak mengerjakan soal dalam bahasa Jepang, kemudian kita juga harus dokai, kita harus bagaimana menaklukkan bacaan-bacaan panjang dengan membiasakan kita membaca artikel-artikel berbahasa Jepang setiap hari, baik itu pendek maupun yang panjang. Kemudian yang ketiga tadi adalah memikirkan kondisi atau pelajaran bahasa Jepang itu dalam bahasa Jepang itu sendiri. Dengan begitu, kita tidak hanya lulus
ujian level N2 ataupun N1, tetapi juga kita memiliki kemampuan bahasa Jepang berkomunikasi di level tersebut. Wah, bagus banget nih kayaknya tipsnya Sensei. Oke, nanti saya coba deh Sensei. Terima kasih banyak masukannya. Arigatou gozaimashita. Good luck.